Oke, salam jumpa teman-teman. Pada video kali ini ya, kita akan berbicara mengenai pengujian atau pengukuran statistik menggunakan UJT dan juga pengukuran statistik menggunakan model RAS, atau yang lebih spesifik lagi pada video kali ini adalah model RAS untuk ranking and stacking. Nah, dua hal ini, yaitu pengukuran statistik menggunakan UJT dan pengukuran statistik menggunakan model RAS ranking and stacking, ini sebenarnya memiliki kaitan. Nah, kaitannya mengapa saya katakan ada kaitan? Karena UJT, misalnya pengukuran UJT itu biasanya dilakukan untuk membandingkan dua data atau membandingkan rata-rata dua data. Nah, sedangkan pengukuran model RAS menggunakan ranking and stacking, dia juga membandingkan dua data tetapi secara lebih mendetail. Nah, kenapa lebih mendetail? Nanti akan saya tunjukkan caranya. Nah, lalu kemudian kita akan tunjukkan beberapa atau kelemahan-kelemahan yang terjadi jika kita menggunakan pengukuran statistik menggunakan UJT. Nah, lalu bagaimana caranya kita untuk mengatasi kelemahan-kelemahan itu menggunakan model pengukuran yang lain, yaitu menggunakan model RAS tadi ya, ranking and stacking. Oke, pertama-tama kita akan melakukan dulu pengukuran statistik menggunakan UJT. Oke, di sini saya sudah memiliki data. Jadi ini adalah data penelitian yang real ya, data penelitian mengenai pengaruh penggunaan media dari flanel ya terhadap kemampuan mengenal huruf dari para siswi TK. Nah, ini datanya seperti ini teman-teman. Nah, jadi ada 10 siswa ya, 10 siswa. Nah, UJT yang dilakukan di sini itu adalah Paired Sample T-Test. Nah, Paired Sample T-Test ini dilakukan untuk menguji data dari sampel yang sama, tapi dilakukan dua kali ya. Nah, penelitian ini itu dia menggunakan kuasi eksperimen, lalu one group pre-test design ya, one group pre dan post test design. Nah, sehingga dia hanya melakukan pre-test dan juga post test untuk sampel yang sama. Nah, di sini sampelnya itu adalah 10 orang, 10 siswa TK diberikan pre-test, dan kemudian setelah penggunaan media flanel lalu diberikan post test yang ini. Nah, yang warna hijau ini adalah pre-testnya ya. Ini adalah skor untuk pre-testnya, sedangkan yang warna merah ini adalah skor untuk post testnya ya, Nah, langkah pertama yang kita lakukan adalah kita akan melakukan uji Paired Sample T-Test untuk melihat apakah ada perbedaan kemampuan mengenal huruf ya di pre-test dan post-test ini. Apakah ada perbedaan kemampuan mengenal huruf gitu ya.
Nah, untuk melakukan itu ya, melakukan paired sample t-test tadi, itu pertama-tama kita harus mendapatkan dulu total skor ya, total skor dari pretest dan posttestnya. Nah, total skor itu kita dapat dari ini. Nah, kita mentotalkan, jadi ini kan ada 3 indikator atau 3 item untuk kemampuan mengenal huruf tadi. Yang pertama SH. SH ini adalah menyebutkan huruf ya. Jadi indikator menyebutkan huruf. Salah satu indikator dari kemampuan mengenal huruf itu adalah menyebutkan huruf. Lalu TH ini adalah menunjukkan huruf ya. Indikator menunjukkan huruf. Lalu MGH ini adalah indikator menggabungkan gambar dengan huruf ya, atau menghubungkan gambar dengan huruf. Kemampuan menghubungkan gambar dengan huruf, kemampuan untuk menunjuk huruf, kemampuan untuk menyebutkan huruf. Jadi ada 3 indikator dari kemampuan mengenal huruf. Nah, lalu ini ada skor-skornya. Skor-skor ini kita total dulu ya. Kita total. Nah, saya totalkan dulu. Saya pakai formula lalu zoom ya. Ini. Nah, ini sudah saya zoom. Ini sudah saya zoom. Lalu kemudian ini tinggal saya tarik ke bawah saja begini. Nah, ini akan muncul semua total skornya. Lalu total skor ini yang akan kita bandingkan ya. Nah, kita akan menggunakan SPSS ya. Kita akan menggunakan SPSS. Jadi ini saya copy ya. Yang pretestnya saya copy, saya masukkan ke SPSS. Nah, di sini saya sudah masukkan ya datanya, pretest dan posttestnya. Sudah saya masukkan begini. Lalu kemudian saya analyze. Saya pakai compare means, lalu paired sample t-test yang ini ya. Nah, lalu kemudian saya masukkan dulu posttestnya lebih dahulu, baru pretestnya. Nah, kemudian saya langsung running ya. Oke. Saya langsung running. Nah, akan muncul hasilnya seperti ini. Di sini kita lihat min untuk posttest itu adalah 7,10, sedangkan pretestnya adalah 5,20. Artinya dari min saja atau dari rata-rata ini saja kita lihat ada perbedaannya. Ada perbedaan yang cukup signifikan, perbedaan rata-ratanya. Sehingga kita bisa menarik kesimpulan kemungkinan ada perbedaan. Nah, untuk melihat ada perbedaannya itu kita menggunakan UJT yang di sini, paired sample test ini. Nah, kita lihat pada T hitungnya. T hitungnya ini kan kita lihat nilainya adalah 6,042. Lalu sig to tail-nya atau p-value-nya itu adalah 0,00. Nah, T hitungnya ini kriterianya dia harus lebih dari 1,96 untuk menunjukkan bahwa itu ada perbedaan. Nah, karena T hitungnya ini 6,042 dan lebih besar dari 1,96, maka kita katakan bahwa memang ada perbedaan kemampuan mengenal huruf ya dari pretest dan posttestnya ini ya. Lalu sig to tail-nya juga atau p-value-nya juga di bawah 0,05. Jadi memang kesimpulan kita memang ini ada perbedaan kemampuannya dari pretest dan posttestnya. Nah, ada perbedaan kemampuan mengenal huruf. Nah, namun disinilah kelemahannya dari penggunaan t-test ini. Dia hanya bisa menjelaskan pada kita bahwa ada perbedaan atau tidak ada perbedaan. That's it. Hanya itu saja. Dia tidak bisa menjelaskan yang lebih lagi dari itu. Dia hanya bisa menjelaskan bahwa ada perbedaan atau tidak ada perbedaan. Nah, ini kan tidak memberikan kita informasi yang mendalam ya. Kita tidak bisa mengetahui misalnya kalau memang ada perbedaan. Nah, apakah perbedaan itu ada untuk setiap siswanya? Apakah perbedaan itu ada untuk setiap siswanya? Lalu kita juga bisa melihat pada butir-butir atau indikatornya, apakah ada perbedaan di indikatornya. Nah, indikator ini menyangkut soal tingkat kesulitan dari indikator-indikatornya. Yang tadi yang ada 3 itu kan, yang ada 3 tadi menunjuk
menyebutkan huruf, menunjukkan huruf dengan menghubungkan gambar dengan huruf. Apakah ada perbedaan tingkat kesulitan dari pretest ke posttestnya? Lalu apakah ada perbedaan kemampuan mengenal huruf untuk setiap siswa dari pretest ke posttestnya? Ini yang tidak mampu ditunjukkan oleh UJT, karena UJT ini hanya sampai pada di sini, hanya sampai melihat apakah ada perbedaan atau tidak ada perbedaan. Nah, disinilah kelemahannya. Nah, UJT ini memang termasuk di dalam pendekatan yang disebut dengan teori tes klasik. Nah, teori tes klasik ini itu sifatnya adalah group center statistik. Nah, sehingga wajar jika UJT ini dia hanya melihat secara keseluruhan, karena sifat dari teori tes klasik tadi itu kan group center statistik. Jadi dia hanya melihat keseluruhan bahwa ada perbedaan kemampuan, tetapi dia tidak mampu melihat secara lebih detail, ya, secara lebih detail. Misalnya, siswa A itu memang kemampuannya itu berbeda dari pretest dengan posttestnya. Siswa B memang ada perbedaan kemampuan dari pretest ke posttestnya. Lalu tingkat kesulitan indikatornya memang ada perbedaan di pretest dan posttestnya. Itu tidak mampu dijelaskan oleh UJT. Disitulah kelemahan UJT. Oleh karena itu, kita membutuhkan suatu model pengukuran yang lain yang dapat memberikan kita informasi yang lebih detail, dari sekedar cuma melihat ada perbedaan atau tidak ada perbedaan. Nah, oleh karena itu kita bisa menggunakan suatu model pendekatan yang lain atau model statistik yang lain yang bernama model RAS. Dalam hal ini lebih spesifik lagi yaitu adalah RAS Ranking and Stacking. Nah, bagaimana cara kita melakukan pengukuran menggunakan model RAS Ranking Stacking ini akan saya jelaskan setelah ini, ya. Nah, jadi model RAS Ranking and Stacking ini dia mengukur secara lebih detail. Dia akan bisa mengukur bagaimana perubahan kemampuan pada setiap siswa. Dia juga bisa mengukur tingkat perubahan yang ada, tingkat kesulitan yang ada pada butir atau indikator. Nah, stacking itu untuk melihat perubahan kemampuan yang ada pada responden atau siswa. Sedangkan ranking itu untuk melihat perubahan tingkat kesulitan dari butir atau indikator. Nah, oke, mari kita mulai praktek. Nah, di sini pertama-tama kita akan melakukan stacking terlebih dahulu, ya. RAS stacking terlebih dahulu. Nah, di sini saya hapus dulu ini. Ya, saya clear dulu ini. Clear konten. Nah, ini data ini akan saya pakai untuk RAS stackingnya, untuk mengukur perubahan yang ada pada siswa, ya, data ini. Nah, data ini dibuat seperti ini. Jadi yang yang dibagi itu adalah siswanya, ya. Yang dibuat pretest dan posttestnya itu adalah siswanya. Nih, karena kan kita ingin mengukur siswa, jadi yang kita utamakan itu adalah kita membuat pretest dan posttest untuk siswanya. Jadi di sini ada siswa yang pretest yang di hijau ini dan siswa yang posttest yang merah ini. Lalu ini skor-skor mereka. Nah, kemudian saya akan menggunakan suatu software, ya, yang namanya WinStep, ya, yang namanya WinStep ini. Nah, saya buka WinStep-nya, saya impor filenya Excel, ya. Saya masukkan Excel-nya di sini. Ini data stacking saya masukkan. Nah, data stacking ini sama dengan ini, ya. Sama dengan ini, saya masukkan. Nah, ini. Lalu kemudian saya cut ini
person variable saya masukkan di sini. Lalu untuk ininya saya masukkan di sini. Cut saya masukkan di sini. Nah, pasti. Nah, ini sudah. Lalu kemudian saya reconstruct. Nah, ini file notepad ya. Nah, saya akan masukkan nama untuk file notepad-nya, munculnya ini output stacking ranking ini output stacking. Nah, ini sudah saya sudah punya notepad-nya. Nah, jadi saya akan gunakan notepad itu untuk saya drag ke WinStack. Ya. Output stacking saya drag sini. Nah, lalu kemudian saya enter 2 kali. Nah, untuk melihat perubahan yang terjadi pada individu ya, tiap individu ya, dari pretestnya ke posttestnya itu ya, itu kita menggunakan output tables ini ya. Kita menggunakan output tables, lalu kita menggunakan write map yang ini. Nah, saya sudah punya write mapnya ya, yang ini write map stacking ya, saya sudah punya. Nah, oke, saya buka. Nah, di sini kita bisa melihat perubahan yang terjadi ya pada tiap siswa ya, perubahan yang terjadi pada tiap siswa. Nah, yang hijau ya, yang hijau ini adalah pretestnya ya, kemampuan siswa pada pretestnya, sedangkan yang merah itu kemampuan siswa pada posttestnya. Nah, di sini teman-teman bisa melihat ada nilai measure. Nilai measure ini adalah nilai logit. Nah, semakin tinggi nilai logitnya itu memperlihatkan semakin tinggi pula tingkat kemampuan ya, tingkat kemampuan dari para siswa ini. Berarti siswa-siswa yang ada di atas ini adalah siswa-siswa dengan tingkat kemampuan yang tinggi, sedangkan siswa-siswa yang di bawah itu adalah siswa-siswa dengan tingkat kemampuan yang rendah. Nah, sekarang kita lihat pada yang hijau dulu ya, yang pretest. Kita lihat Mosa misalnya. Mosa pada pretest itu nilai logitnya -8, sangat rendah. Lalu dia meningkat menjadi -7, masih juga rendah ya, karena di bawah dari 1 ya, di bawah dari nilai logit 1. Nah, di sini kalau kita lihat ya, hampir semua siswa ini pada pretestnya itu tingkat kemampuannya itu nilai logitnya di bawah 1 ya, kecuali si Ahmad. Ahmad ini pada pretestnya memang tinggi, artinya Ahmad ini nilai pretestnya itu paling tinggi di antara yang lain, di antara teman-temannya yang lain, 9 temannya yang lain ya. Nah, kita lihat Musa di pretest -8, dia naik cuma sedikit menjadi di -7 ini naiknya. Nah, lalu kita lihat Faiz ini ya, di pretest dia -7, pretestnya -7, dia naik menjadi ini, Faiz 1 ini naik menjadi 0, sekian ya, belum sampai ke 1 juga ya, sehingga bisa kita katakan Faiz ini juga masih rendah ya, walaupun mengalami kenaikan peningkatan kemampuan, tapi juga masih di bawah 1, di bawah logit 1 ya. Nah, lalu kita lihat Sabil ini nilainya kan sama ya, di pretest itu sama dengan Faiz, lalu naiknya juga sama seperti Faiz ya, di sekitar 0, sekian di sini ya, masih kurang dari 1, sehingga walaupun mengalami kenaikan tapi juga masih kurang dari 1 ya, logit 1. Nah, itu Sabil. Lalu kita lihat Saskia juga -7 di pretestnya, naik menjadi 0, sekian sama seperti Sabil ya, sama seperti Sabil. Nah, ini naiknya masih juga di bawah 1, sehingga walaupun naik ya tetap di bawah 1 ya. Nah, lalu kemudian kita lihat Al ini -5 ya di pretest, dia mengalami kenaikan. Ini kenaikannya jadi 5, dari -5 menuju ke 5. Jadi kenaikannya si Al ini sangat signifikan ya, dari -5 ke 5. Sangat signifikan kenaikan dari si Al. Peningkatan kemampuannya itu, kemampuan mengenal hurufnya itu sangat signifikan. Nah, lalu kita lihat Safa
Safa ini sama seperti A di pretestnya itu -5. Lalu Safa mengalami kenaikan menjadi 7. Safa ini malah lebih peningkatan kemampuannya itu lebih signifikan lagi daripada si A. Ya, karena dia sampai logit 7 ya peningkatan kemampuannya. Nah, ini. Lalu kemudian kita lihat Abiyu. Abiyu ini di pretestnya ini biru di hijau ini itu dia di bawah 1 ya, minus 0, sekian. Lalu dia naik menjadi 9 ya. Dia naik menjadi 9. Ini juga peningkatannya juga cukup signifikan ya. Peningkatan kemampuan mengenal hurufnya cukup signifikan. Lalu kita lihat Rehan. Rehan ini dia di pretestnya itu 0, sekian. Dia naik menjadi 5. Ini juga mengalami peningkatan kemampuan mengenal huruf juga ya. Dari di bawah 1 ya menjadi 5. Lalu kemudian Salim. Salim ini ya itu sama seperti Rehan dan Abiyu. Dia di pretestnya itu 0, sekian. Lalu dia mengalami peningkatan menjadi 9 sama seperti Abiyu ya. Sama seperti Abiyu, dia mengalami peningkatan sampai 9 logit ya, logit 9. Artinya ada peningkatan kemampuan mengenal huruf ya, seperti itu. Nah, sedangkan Ahmad dia stagnan ya. Ahmad ini dia stagnan. Di pretest dan posttest dia tetap ada logit 9. Jadi dia stagnan gitu. Tidak ada semacam peningkatan. Tetapi walaupun tidak ada peningkatan, dia tetap menjadi siswa yang memiliki kemampuan yang lebih tinggi dibandingkan teman-temannya yang lain. Nah, kemudian si Abiyu dan Salim ini kemudian juga mengalami peningkatan yang setara dengan si Ahmad ini ya. Peningkatan mereka pada kemampuan mengenal hurufnya menjadi setara dengan si Ahmad 9 gitu ya. Nah, ini kalau kita melihat bagaimana perubahan yang terjadi pada siswa ya menggunakan race taking ya, rush taking ini pada siswa. Sekarang bagaimana dengan indikator-indikatornya? Kita ingin melihat perubahan yang terjadi, perubahan tingkat kesulitan yang terjadi pada indikator-indikatornya ya. Nah, ini saya tutup dulu. Nah, untuk melihat indikatornya ya, itu kita menggunakan ini, datanya seperti ini. Nah, kalau yang tadi yang di stacking itu kan yang kita buat pretest dan posttestnya itu adalah siswanya. Sedangkan pada ranking pretest dan posttestnya itu kita buat pada indikatornya. Ini adalah indikator untuk pretestnya ya, SH, TH, MGH. Sedangkan merah ini adalah indikator pada posttestnya ya, SH2, SH2, TH2, MGH2. Nah, ini kita masukkan ke WinStat. Caranya seperti yang pada stacking tadi, lalu akan memunculkan output ranking. Nah, lalu kita munculkan kita pakai Write-Map rankingnya yang ini. Saya buka Write-Map rankingnya. Nah, akan muncul hasil seperti ini Write-Map rankingnya. Nah, jadi yang hijau ini adalah pretestnya, sedangkan yang merah ini adalah posttestnya. Nah, di sini bisa terlihat jelas bahwa ada penurunan tingkat kesulitan ya. Ada penurunan tingkat kesulitan pada indikator. Kita lihat pada pretest ya, indikator-indikator ini itu berada pada logit 1 sampai 13 ya. Artinya tingkat kesulitannya tinggi gitu ya. Ya, karena dari 1 sampai 13 artinya tingkat kesulitannya tinggi. Namun ketika para siswa ini mendapatkan pembelajaran menggunakan media flanel ya, tingkat kesulitan indikator-indikator ini menurun ya. Menurun menjadi, kita lihat yang tertinggi itu -7. Artinya menurun cukup signifikan ya. Tingkat kesulitannya itu menurun cukup signifikan gitu. Tingkat kesulitan dari indikator-indikator ini menurun dengan cukup signifikan ya, karena kita lihat menurunnya sampai -7 ya. Nih, menurunnya cukup signifikan. Artinya memang benar bahwa di UJT tadi itu mengungkapkan bahwa memang ada perbedaan kemampuan, karena memang pada persen tadi memang terjadi
peningkatan-peningkatan kemampuan yang cukup signifikan pada diri siswa. Tapi kan tidak semua ya, tidak semua itu mengalami peningkatan kemampuan yang signifikan. Nah, walaupun seperti itu, memang di UJT-nya hasilnya menunjukkan bahwa memang ada perbedaan karena terjadi peningkatan-peningkatan pada kemampuan siswa tadi. Nah, ini untuk indikatornya ya. Indikatornya juga mengalami penurunan tingkat kesulitan ya, penurunan tingkat kesulitan. Nah, sekarang kita ingin melihat lagi secara lebih saksama atau lebih mendetail lagi relasi antara ini ya, relasi antara relasi antara kemampuan siswa ini ya, kemampuan siswa ini dengan tingkat kesulitan ini. Kita ingin melihat relasinya. Nah, untuk melihat relasinya ya, kita masukkan lagi di WinStep, tapi kita menggunakan data yang stacking ini saja ya. Data stacking, data yang ini kita masukkan ke WinStep, lalu kita memunculkan write map untuk yang relasi antara person dengan tingkat kesulitan itemnya ya, person dengan itemnya. Nah, ini saya sudah punya write map relasinya. Saya buka. Nah, ini relasinya teman-teman. Ini relasinya. Nah, sekarang mari kita baca ya, kita baca. Saya ambil contoh misalnya Moza. Nah, Moza ini ya, di pretest ya, di pretest itu dia adalah siswa dengan tingkat kesulitan yang paling rendah. Dia tingkat kemampuan yang paling rendah. Nah, kita lihat bahwa tingkat kemampuan dia ini itu di bawah dari tingkat kesulitan indikator ya. Di bawah dari tingkat kesulitan indikator. Artinya secara probabilitas Moza ini tidak mampu tidak memiliki kemampuan dalam menunjukkan huruf ya, lalu menyebutkan huruf, lalu menghubungkan gambar dengan huruf ya. Secara probabilitas dia tidak mampu, dia tidak punya kemampuan itu karena tingkat kemampuan dia di bawah dari tingkat kesulitan indikator-indikator ini. Nah, Moza memang mengalami kenaikan di sini ya. Tetapi kenaikan dia itu tidak cukup untuk membuat dia mampu dalam menunjukkan huruf, menyebutkan huruf dan menghubungkan gambar dengan huruf, karena peningkatan dia itu tetap saja membuat dia tingkat kemampuan dia di bawah dari tingkat kesulitan ini. Nah, inilah Moza ini memang harus menjadi perhatian ya, karena dia adalah siswa dengan tingkat kemampuan yang paling rendah. Nah, jadi walaupun tadi kita lihat di UJT tadi mengatakan bahwa ada perbedaan tingkat kemampuan, tetapi tidak semua siswa itu dikatakan punya kemampuan yang berbeda di pretestnya dengan posttestnya. Karena kita lihat di sini Moza ini walaupun dia mengalami peningkatan, tetapi secara probabilitas dia belum mampu, dia belum mampu untuk menunjukkan huruf, menyebutkan huruf dan menghubungkan gambar dengan huruf, karena tingkat kemampuan dia masih di bawah dari tingkat kesulitan ini, teman-teman. Nah, sekarang kita lihat Faiz. Nah, Faiz ya, di pretestnya dia -7 ya. Lalu tingkat kemampuan dia ini di bawah dari tingkat kesulitan indikator-indikator ini. Ini mengungkapkan bahwa pada pretest Faiz ini belum mampu menunjukkan huruf, menyebutkan huruf dan menghubungkan gambar dan huruf itu secara probabilitasnya ya. Nah, tetapi ketika diberikan model pembelajaran menggunakan media Flanel, si Faiz ini mengalami peningkatan di sini. Peningkatan menjadi 0, sekian. Lalu kita lihat Faiz ini kemampuan dia itu di atas dari indikator ini. Indikator menyebutkan huruf dan indikator menghubungkan gambar dengan huruf.
Ini mengungkapkan kepada kita bahwa secara probabilitas si Faiz ini sudah mampu menyebutkan huruf, sudah mampu menghubungkan gambar dengan huruf. Tetapi si Faiz ini belum mampu belum mampu untuk menunjukkan huruf karena kemampuan dia masih di bawah indikator menunjukkan huruf, sehingga si Faiz ini bisa dikatakan secara probabilitas dia sudah mampu menyebutkan huruf dan menghubungkan gambar dengan huruf, tapi dia belum mampu untuk menunjukkan huruf. Nah, Faiz ini itu kalau Faiz ya. Sekarang kita ke Sabil. Nah, kita lihat Sabil. Sabil ini juga sama seperti Faiz ya. Ya, ini mereka pada nilai logit yang sama. Nah, itu artinya Sabil juga seperti Faiz, dia secara probabilitas mampu menyebutkan huruf dan menghubungkan gambar dengan huruf, tetapi dia belum mampu untuk menunjukkan huruf. Begitupun Saskia ya. Nah, begitupun Saskia. Saskia ini di pretestnya itu kemampuan dia di bawah dari semua indikator. Artinya Saskia ini pada pretest itu dia belum mampu untuk menunjukkan huruf, menyebutkan huruf, dan menghubungkan gambar dengan huruf. Nah, tapi ketika diberikan model pembelajaran menggunakan media Flaner, dia mengalami peningkatan kemampuan sehingga kemampuan dia itu berada di atas dari 2 indikator. Nah, ini berarti bahwa Saskia sudah mampu secara probabilitas sudah mampu untuk menyebutkan huruf dan menghubungkan gambar dengan huruf, tetapi dia belum mampu untuk menunjukkan huruf. Nah, itu cara membacanya. Nah, sekarang kita ke Al. Nah, Al ini kita lihat. Al ini itu kasusnya berbeda lagi. Al dengan Safa kasusnya berbeda. Al itu di pretestnya kemampuan dia itu di bawah dari seluruh indikator. Itu artinya Al ini pada pretest dia belum mampu untuk menunjukkan huruf, menyebutkan huruf, dan menghubungkan gambar dengan huruf. Nah, tetapi ketika mendapatkan model pembelajaran menggunakan media Flanel, kemampuan dia meningkat menjadi 5, dan kemampuan dia ini di atas dari tingkat kesulitan semua indikator. Itu berarti bahwa si Al ini mengalami peningkatan yang cukup signifikan sehingga membuat dia mampu untuk menunjukkan huruf, menyebutkan huruf, dan menghubungkan gambar dengan huruf. Tuh. Lalu kita lihat Safa. Safa juga seperti Al. Safa ini di pretest tingkat kemampuan dia di bawah dari semua indikator. Ini menunjukkan bahwa Safa belum mampu untuk menunjukkan huruf, belum mampu untuk menyebutkan huruf, dan belum mampu untuk menghubungkan gambar dan huruf secara probabilitas. Nah, lalu Saskia ini mengalami peningkatan mana Saskia? Oh, bukan Saskia ya. Bukan Saskia, tapi Safa. Safa mengalami peningkatan di sini, di atas dari Al. Nah, peningkatan kemampuan Safa ini berada di atas dari indikator. Artinya bahwa Safa ini juga mengalami peningkatan yang cukup signifikan, mengalami peningkatan yang sangat signifikan, karena peningkatan dia ini membuat dia akhirnya mampu untuk secara probabilitasnya, mampu untuk menunjukkan huruf, mampu untuk menyebutkan huruf, dan mampu untuk menghubungkan gambar dengan huruf. Nah, itu Safa. Lalu kita lihat Abiyu, Rehan, dan Salim. Abiyu, Rehan, dan Salim ini kasusnya berbeda lagi. Abiyu, Rehan, dan Salim di pretestnya itu kemampuan mereka itu berada di atas 2 indikator, yaitu menyebutkan huruf dan menghubungkan gambar dengan huruf. Itu berarti Abiyu, Rehan, dan Salim ini pada pretest itu mereka sudah memiliki kemampuan untuk menyebutkan huruf dan menghubungkan gambar dengan huruf.
tetapi mereka belum memiliki kemampuan untuk menunjukkan huruf. Ini karena indikator menunjukkan huruf ini kan ada di atas kemampuan mereka ya. Nah, setelah mereka mendapatkan model pembelajaran menggunakan media planet, kemampuan mereka meningkat ya. Abiyu, Rehan, dan Salim ini itu mengalami peningkatan ya. Nah, mengalami peningkatan. Abiyu dengan Salim 9, Rehan 5. Dan peningkatan mereka itu, peningkatan kemampuan mereka itu berada di atas dari semua indikator. Artinya bahwa kalau di pretestnya mereka memiliki kemampuan untuk menyebutkan huruf dan menghubungkan gambar dengan huruf, setelah mendapatkan model pembelajaran dengan media flanel, mereka pun akhirnya bisa untuk memiliki kemampuan menunjukkan huruf. Nah, jadi kira-kira membacanya seperti itu, teman-teman. Nah, dari sini kita bisa menyimpulkan bahwa ada satu siswa itu yang walaupun mengalami peningkatan, tetapi dia tetap kemampuannya itu berada pada level yang rendah, yaitu si Musa. Mengapa? Karena Musa ini walaupun dia mengalami peningkatan, tetapi secara probabilitas dia itu belum mampu untuk menunjukkan huruf ya, terus untuk menunjukkan huruf, menyebutkan huruf, lalu menghubungkan gambar dengan huruf, karena kemampuan dia masih di bawah dari semua indikator ini. Nah itu. Nah, lalu kita juga bisa melihat misalnya Faiz, Sabil, dan Saskia. Nah, Faiz dan Sabil dan Saskia juga mereka mengalami peningkatan sehingga mereka mampu untuk memiliki kemampuan untuk menyebutkan huruf dan menghubungkan gambar dengan huruf. Tetapi peningkatan kemampuan mereka itu belum bisa membuat mereka untuk memiliki kemampuan menunjukkan huruf. Nah, jadi kira-kira seperti itu. Nah, jadi kira-kira seperti itu, teman-teman. Model Rust, Ranking, and Stacking. Jadi dengan model Rust, Ranking, and Stacking ini kita bisa secara lebih detail ya menjelaskan bagaimana perubahan yang terjadi pada kemampuan siswa dan juga bagaimana perubahan yang terjadi pada tingkat kesulitan dari setiap indikator. Nah, dengan cara seperti ini, penelitian kita itu menjadi lebih bermanfaat. Mengapa bermanfaat? Karena akhirnya kita bisa memberikan berbagai solusi kan. Kita memberikan berbagai solusi. Misalnya Musa ini ya, kita lihat Musa ini walaupun dia mengalami peningkatan, tapi tetap saja peningkatan dia itu kan masih membuat dia itu tingkat kemampuan dia itu tetap rendah karena masih di bawah dari semua indikator ini. Artinya semua indikator ini belum mampu untuk dia dia belum memiliki kemampuan untuk ketiga indikator ini. Nah, sehingga kita harus memberikan solusi-solusi yang solusi-solusi yang lain ya, solusi-solusi yang lain atau model-model pembelajaran yang lain supaya Musa ini memiliki tingkat kemampuan yang setara dengan teman-temannya yang lain. Mungkin saja Musa ini tidak terlalu tidak terlalu berkembang ya, tidak berkembang dengan model pembelajaran menggunakan media flanel. Mungkin saja Musa akan lebih berkembang, akan lebih meningkat tingkat kemampuannya dalam mengenal huruf, mungkin saja dengan menggunakan model-model yang lain ya. Nah, mungkin saja dengan model-model yang lain. Nah, jadi itu dengan cara seperti ini kita bisa memberikan solusi-solusi yang berguna gitu kan, yang bermanfaat, dibandingkan kita hanya menggunakan UJT lalu hanya melihat ini ada perbedaan, ini tidak ada perbedaan, sama sekali tidak informatif. Oke, saya kira begitu teman-teman. Video saya kali ini memang sedikit panjangnya videonya karena saya harus menjelaskan secara lebih detail. Saya kira demikian saja video saya. Semoga video ini bermanfaat teman-teman. Sekian dan terima kasih sudah menyaksikan video ini.